Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aulia dengan NIM 11022200141. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Pada yang terhormat Ibu Novi Handayani, SMAK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Mengaruh Grand Accounting Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada subsektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Pada presentasi ini saya akan membahas 3 bagian utama, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka yang membahas teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab 3, metode penelitian yang menjelaskan objek penelitian, sampel, variabel, dan teknik analisis data. Pada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang dimana ada 4 fenomena, yaitu ada sektor pertambangan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia atau devisa, lapangan kerja, dan penerimaan negara. Yang dimana sektor ini tuh memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang diukur menggunakan ROA mengalami fluktuasi selama periode 2021-2025. Selain itu, beberapa perusahaan mengalami penurunan laba. Salah satunya itu ada PT ABMM mencatat laba bersih itu sebesar 51%. Di sisi lain, perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan itu semakin meningkat, sehingga perusahaan sendiri dituntut menerapkan Green Accounting dan CSR. Data menunjukkan bahwa nilai ROA, proper, dan CSRD ini mengalami fluktuasi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengalami pengaruh Green Accounting dan CSR terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama ada kinerja keuangan. Perusahaan pertambangan BI 2021-2025 mengalami fluktuasi. Yang kedua, tingkat kinerja lingkungan perusahaan pertambangan bervariasi. Yang ketiga, pengungkapan CSR berfluktuasi selama periode penelitian. Dan yang keempat, ukuran perusahaan diduga memoderasi pengaruh Green Accounting dan CSR terhadap lingkungan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu pengaruh Green Accounting dan CSR terhadap kinerja keuangan, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini tuh untuk mengetahui pengaruh Green Accounting dan CSR terhadap kinerja keuangan, serta menguji apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan tersebut. Adapun manfaat penelitian terdiri dari 3. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, yaitu menambah literatur mengenai teori agensi, stakeholder, dan legitimasi. Yang kedua, ada manfaat praktis, di mana perusahaan dan investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi pemerintah dan akademis sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya. Untuk bab 2 ada landasan teori,
Penelitian ini tuh menggunakan 3 teori utama. Yang pertama itu ada teori agensi yang menjelaskan adanya hubungan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Pengungkapan informasi, lingkungan, dan sosial dapat mengurangi konflik kepentingan. Yang kedua, ada teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya pemegang saham. Yang ketiga, ada teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memperoleh penerimaan masyarakat melalui aktivitas sosial dan lingkungan agar keberlangsungan usahanya tetap terjaga. Di sini ada definisi dan indikator variabel. Variabel independen ini variabel independen adalah grand accounting yang diukur menggunakan peringkat ROA. Peringkat Di sini ada definisi dan indikator variabel. Variabel independen pertama adalah grand accounting yang diukur menggunakan peringkat proper. Yang kedua ada variabel independen. Kedua adalah corporate social responsibility yang diukur menggunakan indeks pengungkapan CSR atau CSRDI berdasarkan standar GRI. Yang ketiga ada variabel dependent adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan return on asset atau ROA. Sedangkan variabel moderasi adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset. Di sini ada penelitian relevan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menyatakan grand accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian lainnya menyatakan tidak berpengaruh. Begitu pula dengan CSR yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Adanya perbedaan hasil tersebut menjadi research GAP yang mendorong penelitian ini dilakukan dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa grand accounting dan CSR mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, ukuran perusahaan juga diduga memperkuat hubungan antara grand accounting dan kinerja keuangan serta memperkuat hubungan CSR terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat 4 hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama itu grand accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh grand accounting terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis keempat itu ukuran perusahaan memperkuat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Bab 3 penelitian metode penelitian ini desain dan objek penelitian. Penjelasan ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausial. Objek penelitiannya yaitu ada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari annual report, sustainability report, dan data proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan data dilakukan menggunakan program SPSS. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian berjumlah 91 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel menggunakan prosesif sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelengkapan laporan keuangan dan sustainable report. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 25 perusahaan sebagai sampel penelitian. Karena periode penelitian ini selama 5 tahun, maka total observasi yang diperoleh sebanyak 125 data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Terdapat 4 tahap analisis data. Yang pertama itu statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data.
Yang kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinaritas, heterodasitas, dan autokorelasi. Ketiga, regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Keempat, moderasi regression analysis atau MRA untuk menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Di sini ada operasionalisasi variabel. Pada slide ini tuh ditampilkan definisi operasional masing-masing variabel beserta indikator pengukurannya. Grant accounting diukur dengan proper, CSR menggunakan CSRDI, kinerja keuangan menggunakan ROA, dan ukuran perusahaan menggunakan logaritma total aset. Seluruh variabel dalam penelitian ini menggunakan skala rasio. Dengan demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Noviandayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.